Ya, halo Sobat Medcom, balik lagi ke program Tech Talk, di mana kita ngomongin soal review dari produk terbaru dan produk-produk yang mungkin yang lagi rame banget diomongin nih ya. Nah ini gue sudah kedatangan salah satu produk baru. Nah sampai belibet nih saking nggak sabaran nih mau nge-review nih. Nah ini kita kedatangan sebuah laptop. Nah ini ngomongin ke laptop ini pas banget momennya nih, soalnya sekarang kan lagi masa pandemi. Nah masih ada yang WFH maupun yang SFH, School from Home. Nah kebutuhan laptop ini jadi penting banget, soalnya kayaknya kalau misalnya mesti beli PC, kita kalau lihat-lihat PC ini harga komponen lagi mahal banget ya, apalagi kartu grafisnya tuh lagi trennya orang pada nambang kripto tuh, jadinya mahal banget kalau mesti rakit PC. Makanya salah satu solusi yang tercepat adalah ngebeli laptop. Nah, sebenarnya Huawei ini di Indonesia sendiri, di luar negeri sendiri udah ada laptop. Nah, di Indonesia Huawei dari kira-kira tahun lalu lah, mereka udah ngerilis beberapa laptop untuk dibawa ke Indonesia. Nah, salah satu yang gua akan tunjukin ini adalah salah satu laptop Huawei, namanya Huawei MateBook D15. Nah, ini MateBook D15 ini sebenarnya hadir dalam dua versi. Jadi ada yang pakai prosesor Intel, ada yang pakai prosesor AMD. Nah, yang sekarang gue pengen adalah yang pakai Intel. Nah, ini akan gue buka, akan gue kasih lihat. Pertama kita lihat bagian depannya dulu. Ya, ini dia Sobat Medcom. Nih kalau di sini kelihatan laptopnya mereknya Huawei, bisa dibaca sendiri Huawei. Bukan dibalik ya, bacanya beda ntar. Ini kalau nggak salah warnanya Mystic Silver sih, seri dari Huawei MateBook D15. Kalau dilihat-lihat mungkin kesannya kayaknya laptopnya gede ya. Ini soalnya ukuran layar 15,6 inci, tapi sebenarnya kenapa laptop Huawei MateBook D15 ini cukup menarik, karena laptop ini punya layar 15,6 inci dengan bobot yang kira-kira 1,6 kilo lah. Itu enteng banget, dan desainnya juga tipis sih kalau dilihat-lihat nih. Ini desain posisinya terbuka ya, kalau ditutup tipis banget, dan dipegang buat setangan masih enak gitu. Jadi menurut gue kalau laptop dengan layar 15,6 inci atau 15 inci biasanya nyebutnya, untuk dengan bodi yang tipis ini udah perfect banget buat dibawa kerja ataupun dibawa kuliah, atau mungkin ya kalau yang masih kerja atau kuliah sekolah di rumah bisa kerjanya di mana-mana enak lah, nenteng laptop dari kasur mungkin ke ruang tamu, atau mungkin kerja di teras ya, udah lebih enak. Nah, kita balik lagi ke bagian dalamnya. Huawei MateBook D15 ini punya desain yang sebenarnya sederhana banget. Kalau di situs Huawei ini dibilangnya ini menargetkan anak-anak kuliahan, karena desainnya sederhana, nggak terlalu profesional, tapi buat profesional juga pas sih. Ini layarnya gede banget, lega banget. Terus kemudian di bagian dalamnya bisa dilihat trackpadnya gede. Kemudian ada palm rest buat naruh tangan, di sini juga luas. Kemudian di sini ada tombol power. Tombol power ada di sebelah kanan, dan sebenarnya ini ada beberapa fungsi-fungsi menarik akan gue jelaskan nanti ya. Jadi pertama kita akan bahas soal layarnya. Layarnya itu 15,6 inci dengan resolusi Full HD, yaitu 1920 kali 1080, yang resolusi yang udah umum banget lah. Jadi kalau kalian bisa mau pasang wallpaper atau apa, atau mungkin ngedit sesuatu yang ukuran resolusi gitu, kayaknya nggak masalah, karena gampang karena udah support. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Kalau menurut gua sini layarnya cukup jernih sih, cukup tajam layarnya untuk sebuah 15,6 inci ini, lega banget. Biasanya kan kalau beli laptop tuh pengennya yang layar gede, tapi biasanya layar gede itu bodinya tebel. Nah sekarang ini bodinya tipis di Huawei MateBook D15. Kemudian untuk ukuran keyboard menurut gua pas, kan biasanya ada juga user itu yang kalau misalnya habis pakai satu keyboard dengan ukuran layar yang sama 15 inci, tapi ketika pindah ke keyboard ke laptop lain, keyboard itu berasa kayak sempit gitu, jadi kayak suka typo ngetiknya. Kalau yang di sini sih enggak. Kemudian mungkin kalian bingung, ini laptop tipis layar gede tapi kok nggak ada webcamnya ya. Nah di sini salah satu desain menarik dari Huawei MateBook D15, karena webcam itu ditaruhnya di mana? Taruhnya di keyboard. Ini bisa dilihat nih di bagian sini keyboardnya di antara tombol F6 sama F7 itu ada webcamnya. Cuman satu hal yang sempat gua temuin ketika tim Tech Talk Medcom nyobain adalah webcamnya ini posisinya agak kurang nyaman. Kenapa? Karena ketika webcamnya aktif itu, kita akan coba, ini yang disorot karena posisinya di keyboard, mau nggak mau yang disorot itu adalah dagu sama leher lo. Jadi justru bukannya muka. Posisinya aneh, karena ketika lu lagi misalnya Zoom atau mungkin video conference gitu, virtual meeting, webcamnya itu nge-shootnya dagu lu, sementara ketika lu posisi yang lihat ke layar keyboard, mereka yang nonton video lu justru ngeliatnya lu lagi menghadap bukan ke arah lawan bicara gitu. Jadi salah satu kekurangan di Huawei MateBook D15 menurut gue adalah desain dari webcamnya, meskipun sebenarnya ini inovatif banget. Karena kenapa? Biasanya kan sekarang ini lagi tren di mana soal alasan keamanan siber, bahwa
ini takutnya nih kalau ada webcam gini aman gak ya? Ada yang ngehack gak sih? Ada janjinya ada orang di jauh sana yang ternyata mantau gue dari webcam gue gitu. Makanya ada beberapa laptop yang desain webcamnya itu ada yang pakai penutup, biasanya di atas layar ada penutup ya gitu. Sementara kalau Huawei pakainya sistem mekanik seperti ini, jadi webcam lu bisa ditutup gitu ataupun dibuka lagi. Jadi sebenarnya ini aman. Sistem atau desain dari webcam Huawei MateBook D15 ini aman banget. Jadi nggak ada yang bisa dijamin, maksudnya kalau ada pun yang orang mencoba menghack, mencoba memata-matai lo, nggak bakal bisa kelihatan karena bisa ditutup webcamnya. Cuman minusnya adalah angle webcam itu sendiri kurang enak gitu. Kemudian apa lagi ya? Oh, kita ngomongin soal sistem keamanan lainnya, yaitu di sini Huawei MateBook D15 ini punya pemindai sidik jari. Nah, pemindai sidik jari itu dari mana? Pemindai sidik jari ada di tombol power. Jadi kalau misalnya kelihatan tombol powernya, kenapa sih tombol powernya ditaruh di sebelah kanan gitu? Sementara kan ada laptop lain yang mungkin naruh tombol power di bagian keyboard kan? Ini karena ini pemindai sidik jarinya ada di tombol powernya. Jadi bisa kayak buat akses. Jadi selain pakai kalau Windows Hello tuh, sistem keamanan Windows tuh yang sekarang tuh ada yang pemindai wajah dari webcam, ada juga pemindai sidik jari. Jadi sebenarnya Huawei MateBook D15 ini cukup cukup memenuhi standar keamanan buat mungkin profesional yang pengennya ini laptop isi data kerjaan gua harus aman gitu. Nah, kemudian kita akan ngomongin soal kita ngomongin luar dulu sebelum ngomongin spesifikasi. Kita ngomongin soal desain sampingnya ya. Tadi udah ngomongin ukuran, ngomongin ketebalan sama bobot. Sekarang kita ngomongin sampingnya. Ada port apa aja? Di sini bisa dilihat meskipun Huawei MateBook D15 ini punya desain yang tipis, tapi itu tidak mengurangi ketersediaan port atau konektivitas yang biasa dibutuhkan. Dan ini cukup esensial sih, mungkin seperti kayak USB-C kan bisa kepake untuk charging sama bisa juga proyektor gitu yang koneksinya pakai USB-C. Kemudian ada USB port juga. Kemudian di sini masih ada HDMI buat proyektor yang masih pakai HDMI gitu. Kemudian di sini masih ada lagi dikasih USB port. Jadi USB port itu ada 3. Kalau nggak salah yang satu USB port generasi 2, yang satu lagi generasi 3 USB 3.0. Dan di sini ada combo audio jack buat headset. Sekarang kita ngomongin soal spesifikasi dari Huawei MateBook D15. Biasanya itu kalau laptop tipis itu kadang punya spesifikasi yang nggak terlalu kenceng-kenceng banget gitu. Tapi menurut gua sendiri Huawei MateBook D15 ini tergolong kenceng ya untuk sebuah laptop yang berada di kelas menengah gitu. Kenapa kelas menengah? Karena Huawei MateBook D15 ini pakai prosesor Intel Core generasi ke-10 i5 gitu. Kalau menurut gue sendiri untuk buat pekerjaan sehari-hari ini udah cukup banget ya, udah buat ngetik, buat bikin presentasi gitu. Tapi mungkin kalau untuk kayak editing video nih di sini nih kayaknya kurang cocok ya. Kenapa? Karena di sini dari yang gua cek spesifikasi Huawei MateBook D15 ini punya grafis yang mungkin kurang cukup kalau buat rendering video atau nyeting video atau editing video kayak gitu tuh. Jadi cocoknya untuk kebutuhan sehari-hari, kerja, bikin presentasi dan lain-lainnya gitu. Untuk dari kapasitas RAM sendiri sebenarnya kenceng ya, karena Huawei MateBook D15 ini punya kapasitas RAM 16GB, ditambah Huawei MateBook D15 ini sudah pakai storage jenisnya SSD yang NVMe kapasitasnya 512GB. Itu 16GB itu udah kenceng banget. Jadi untuk kayaknya misalnya untuk kalau cuma sekedar editing foto gitu pasti kuat lah untuk RAM 16GB. Kalau dari pengalaman gua atau mungkin pengalaman dari Sobat Medcom yang pernah pakai laptop dengan SSD NVMe 512GB itu udah cukup banget. Dan itu kita tahu lah SSD NVMe ini punya kecepatan yang lebih kenceng daripada SSD yang SATA ataupun HDD. Jadi untuk laptop seperti Huawei MateBook D15 ini udah punya spesifikasi yang dibilang anti lelet lah, nggak bakal lambat. Kemudian ada satu lagi fitur yang mungkin ini bisa dinikmatin sama sama orang-orang yang mungkin kerjanya biasanya 2 device antara HP sama laptop. Khususnya bagi pengguna HP Huawei sendiri, di laptop Huawei MateBook D15 ini punya fitur namanya Huawei Share gitu. Jadi bisa kelihatan di logonya di sini. Cara pakainya itu kalau kalian punya HP Huawei atau mungkin HP yang punya aplikasi support dengan Huawei Share itu, jadi ketika kalian pakai HP itu, kalian scan di sini, jadi ada fitur NFC, scan di Huawei Share, nantinya di layar monitor ini akan muncul tampilan di HP juga akan muncul di dalam layar monitor Huawei MateBook D15. Jadi kalau kalian mau berbagi file dari HP ke laptop atau sebaliknya, kalian cukup klik and drag aja, pindah-pindahin aja, gampang gitu. Bahkan kalau kalian misal mau terima telepon, kalian bisa terima teleponnya dari sini gitu. Sama ada lagi fitur yang menarik dari Huawei MateBook D15 adalah dari chargingnya gitu. Ini kan chargingnya pakai USB-C. Jadi Huawei MateBook D15 itu hadir dengan charger model USB-C yang katanya bisa buat dipakai ngecas HP Huawei juga gitu. Jadi menariknya adalah
kalau kalian pakai Huawei MateBook D15, kalian mungkin nggak perlu bawa dua charger HP, charger laptop. Selama kalau di ketentuan ya, selama kalian menggunakan jenis smartphone Huawei seri P atau seri Mate, itu chargernya tetap bisa dipakai untuk kedua perangkat yang berbeda gitu. Nah, itu tadi kita udah ngomongin soal Huawei MateBook D15. Kalian pasti bakal penasaran kan, berapa sih harga dari laptop ini? Oke, Huawei MateBook D15 sebagai laptop tipis dari Huawei dibanderol dengan harga 12,999 atau 13 juta lah ya. Dan menurut gua harga ini untuk Huawei MateBook D15 ini apakah mahal? Menurut gua sih nggak mahal ya, karena ini harga yang cocok emang buat kalau laptop yang punya desain tipis, apalagi desain tipisnya nggak cuman ringkas ya, tapi ini punya layar 15 inci yang udah lega banget lah, ibarat kata kayak lo punya laptop yang modelnya layar gede tapi bisa punya body tipis yang bisa dibawa kemana-mana tuh udah enak banget gitu. Jadi untuk harga 13 juta itu udah pas banget buat Huawei MateBook D15. Oke Sobat Medcom, jadi kita udah ngomongin soal Huawei MateBook D15. Kalau buat ringkasan sedikit tadi, jadi Huawei MateBook D15 ini punya layar 15,6 inci dengan bobot sekitar 1,6 kilo. Kemudian ketebalannya bisa dilihat sendiri, tipis banget. Kemudian dari spesifikasi, laptop ini punya spesifikasi yang cukup mumpuni di kelas menengah dengan prosesor Intel Core i5 generasi ke-10, RAM-nya punya 16 GB, storage-nya sudah pakai SSD NVMe dengan kapasitas 512 GB yang kenceng banget, dan udah menurut gue sih udah cukup lah, nggak perlu harus 1 TB gitu. Nah, buat Sobat Medcom yang mau nonton review produk-produk lainnya dari TechTalk di medcom.id, bisa dicek di kanal YouTube-nya medcom.id. Di situ kalian bisa langsung cek, cari aja tuh nama programnya TechTalk. Nah, di situ kalian bakal nemu apa aja sih produk-produk yang udah kita review, mulai dari laptop, smartphone, bahkan juga ada waktu kita sempat rakit PC. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di program TechTalk selanjutnya. Ciao.